Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan pencipta semesta alam, Tuhanlah yang senantiasa memperhatikan, Tuhanlah yang sangat dekat, dan Tuhanlah yang terus menolong melindungi kami. Hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat, bukan sahaja memuji-muji, menyembah, bukan sahaja meninggikan nama Tuhan, tetapi kami mau mendengar firman. Kami berdoa kiranya firman terus tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami semua, kiranya Roh Kudus, Roh kami yang agung, membantu kami untuk lebih memahami, untuk lebih mengerti segala sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, syukur hari ini kita bertemu lagi. Tema yang diberi adalah amanat agung. Sesuai dengan tema ini, sebenarnya sangat bertepatan untuk bulan ini, karena kita baru saja berada dalam kondisi atau berada dalam situasi Paskah, dan masih kepada Paskah, dan dalam keadaan ini juga kita masih dalam keadaan, walaupun kita tidak bersama-sama pada ketika dulu sewaktu Tuhan Yesus disalib, tetapi perkabungan ataupun kesedihan tetap ada sebagai manusia, dan juga kegembiraan yang luar biasa karena melalui inilah gereja lahir. Sedang jemaah, kita buka teks, tidak lari dari mana-mana karena hanya satu amanat agung, yaitu Matius 28. Matius 28, kita mulai ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Matius 28 Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 berkata begini. Saya membaca dalam terjemahan BI bahasa Indonesia. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya ulangi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Presbeskeroi, austos amoi. Di bumi, di surga. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita telusuri kembali semasa Yesus masih hidup. Walaupun hari ini dia tetap hidup dan masih hidup, tetapi dalam konteks sebelum penyaliban, semasa Yesus hidup di dunia ini, Yesus telah melayani dan menjadi modal yang paling baik yang pernah ada kepada semua orang yang mengenalinya pada ketika itu, terutama para murid-murid, yaitu para rasul lah, para murid ini. Sedang jemaah, semasa Yesus ditangkap dan disalib, para murid melihat Yesus. Murid Yesus pada ketika itu melihat tidak ada harapan, sebab Yesus yang bersama-sama mereka 3 tahun telah ditangkap dan disalib. Jadi mereka seperti anak ayam yang tidak ada ibu. Mereka tidak tahu lagi apa yang mereka perbuat.
tidak ada harapan lagi bagi mereka. Karena itu kalau kita baca teks seterusnya itu, mereka tercerai-berai. Ada yang kembali jadi nelayan, ada yang pergi kembali kepada keluarga mereka dan sebagainya. Karena mereka sudah tidak ada lagi yang memimpin mereka. Guru yang mereka agung-agungkan, Tuhan yang mereka ikut sudah tidak ada. Dan mereka sudah mulai hilang arah. Karena Yesus telah ditangkap, disalib dan dibunuh pula. Tetapi seterusnya kita dapat membaca bahwa di situ jangkaan mereka meleset sama sekali, karena Yesus yang telah mati itu bangkit pula pada hari yang ketiga. Dan setelah bangkit, Yesus bertemu dengan para murid-muridnya selama 50 hari lagi. 50 hari lebih kurang dalam sebulan, hampir 2 bulan. Kalau kita kira sinilah, kalau kalender Gregorian itu ada 31, ada 29, 28 ada nggak? Ada kan? Tapi yang pasti 25 tidak ada kan? Sebulan lebih. 50 hari setelah kebangkitan Yesus, setelah dia bangkit, dia selama 50 hari mengajar, bertemu dengan para muridnya, berjalan di tempat-tempat tertentu. Selama 50 hari, bukan sekejap lah 50 hari. Kalau nampak hantu paling sekejap saja itu. Siapa yang pernah nampak hantu? Paling sekejap saja. Kenapa? Ada hantu limpas. Tidaklah sampai 50 hari diikut-ikut hantu. Tapi Yesus bukan hantu bangkit. Dia memang bangkit betul-betul, berupa manusia 100%, tapi dalam tubuh kemuliaan. Dan Tuhan 100%. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia bukan tidak punya tubuh lagi. Dia masih menggunakan tubuh manusia. Buktinya ada bekas paku, tetapi tubuh yang sudah dimuliakan. Teman-teman sekalian yang dikasihi, selama 50 hari Yesus mengajar para murid-muridnya, meyakinkan mereka tentang kebangkitan. Dia menunjukkan bukti bahwa kebangkitan ada melalui kebangkitannya sendiri. Dia meyakinkan para murid-muridnya bahwa kebangkitan itu benar-benar wujud dan kerajaannya benar-benar wujud. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ada satu lagi kalimat yang ia tinggalkan kepada para murid-muridnya. Dan kalimat itu sangat berkuasalah, sehingga kalimat itu mengubah sejarah dunia. Kalimat ini yang kita kenal sebagai amanat agung. Dalam kamus bahasa Malaysia, amanat itu adalah wasiat. Agung itu yang paling besar, wasiat terbesar. Ini adalah satu wasiat terbesar sebelum dia terangkat ke surga. Karena amanat agung, maka kita hari ini telah jadi percaya. Karena amanat agung itulah kita ada di sini. Karena amanat agung itu, maka banyak orang yang telah menjadi percaya dan menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Itulah bukti keagungan daripada amanat agung. Karena melalui amanat agung itulah para murid pergi meninggalkan kawasan mereka, memberitakan Yesus yang telah mati dan bangkit. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, karena amanat agung itulah gereja-gereja di seluruh dunia lahir. Dan karena amanat agung, segala suku, segala bangsa mengalami apa yang kita sebut sebagai keselamatan. Semua manusia yang telah ditetapkan sejak awal untuk diselamatkan mulai mengalami penyelamatan yang dijanjikan. Karena amanat agung itulah para murid pergi dan memberitakan bahwa Yesus benar-benar hidup. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, amanat agung Tuhan tidak pernah berubah dari 2021-2022 tahun yang lalu. Karena kiraan tahun ini adalah tahun kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, tidak pernah berubah. Dan gereja tidak ada hak untuk mengubah amanat agung ini.
Dan siapapun tidak diberi kuasa untuk mengubah sedikit pun amanat agung ini. Karena itu dia tidak berubah sejak dia diberikan, diwasiatkan oleh Kristus sebelum terangkat, yaitu tetap sama. Pergilah kan. Baptislah, muridkanlah. Dia kata carilah mereka. Pergilah, artinya carilah. Tidak pernah berubah sedikit pun amanat agung itu. Dan yang terlibat dalam amanat agung ialah setiap orang yang mengaku dirinya orang percaya, bukan hanya para murid. Karena yang terdapat dalam amanat agung, ajarlah mereka melakukan hal yang sama. Artinya semua orang yang sudah percaya melalui pemberitaan ini harus melaksanakannya kembali. Karena itu dia turun-temurun. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, setiap orang percaya, setiap suku, dan setiap bangsa yang sudah ditebus oleh Kristus harus melakukan amanat agung. Amanat agung ini berlaku sejak awal gereja sehingga pada kita hari ini, dan pasti sampai Maranatha. Oh, ada kelompok Maranatha pula sini. Maranatha itu sampai jumpa di surga lah kan. Jadi kalau kamu jumpa kumpulan kelompok sel Maranatha, boleh juga panggil bertemu nanti akhirnya. Ya, bagus nama orang itu. Ini kelompok sel siapa? Kelompok sel bertemu di surga. Nah, itulah Maranatha. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, amanat agung ini berlaku sejak awal sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sedang jemaah, hari ini saya mau membawa kita untuk lebih mendalami amanat agung, serta mencabar kita untuk mengambil bahagian di dalamnya. Karena inilah peranan kita, inilah tanggung jawab kita, inilah tujuan sebenar kita dipanggil untuk menyebarkan atau mewartakan amanat agung Tuhan ini. Kristus berkata bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dia menyebut surga itu adalah satu tempat tertinggi, tidak ada lagi lebih tinggi dari surga. Karena surga itu adalah tempat Allah, dan di bumi adalah para ciptaannya. Dia berkata, di surga telah diberikan kuasa kepadaku di surga dan di bumi. Artinya yang memberikan, mewartakan amanat agung ini, yang memberikan kepada kita adalah yang berkuasa di surga, berkuasa di bumi. Di mana-mana dia berkuasa. Dan segala kerajaan, segala sesuatu berada di bawah jajahan taklukannya, karena dia berkuasa juga di surga. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, dan dikatakan bahwa juga di bumi diberikan kuasa kepadaku. Maksudnya bahwa selain tempat yang paling tinggi, yaitu di surga, yang rendah sekalipun di bumi ini tetap juga dia berkuasa. Walaupun hakikatnya hari ini jarang-jarang kita lihat mukjizat yang berlaku di kalangan kita, yang berlaku di mana-mana tempat. Sebab selalu hilang prinsip, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau prinsip itu ada, mukjizat tetap terjadi dan akan terjadi. Nah, sedang jemaah, di bumi dan di surga itu ada di bawah kekuasaan Kristus. Yesus berkuasa ke atas alam semesta, berkuasa ke atas kosmos, berkuasa ke atas kehidupan, ataupun ke atas kematian. Semua yang berlaku di bawah matahari dan di kosmos, di seluruh cakrawala ini, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, itu semua berada dalam jajahan takluknya. Artinya dia mana-manapun tetap menjadi raja. Nah, mengapa Yesus berkata pertama sebelum mewasiatkan amanat agung ini begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa, supaya orang-orang yang mendengar itu akan berpikir bahwa yang berkuasa sedang memerintahkan kepada saya untuk melakukan ini. Lagipun kita dihantar bukan di tempat lain, masih lagi di bumi ini, masih ada
atau masih di bawah jajahan takutnya. Maksudnya, saat kita menyatakan amanat agung, kuasa Kristus yang tidak tertandingi masih menyertai kita. Amin. Nah, sedang jemaah, kuasa Yesus yang tidak terhitung, yang maha besar, itulah yang Ia curahkan kepada orang yang diutusnya untuk pergi. Dicurahkannya kepada orang yang diberikannya perintah untuk pergi. Kuasa yang besar inilah yang Dia berikan kepada kita. Saat Dia berkata, pergilah, Dia bukan suruh pergi begitu saja, tetapi disertai dengan kuasa-kuasa. Sebab itu dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, Rasul Paulus memperincikan segala sesuatu pemberian Allah kepada orang-orang Kristen yang dia sebut sebagai kurnia-kurnia, pemberian-pemberian. Ada orang Kristen, ada orang percaya boleh buat begini. Ada orang percaya boleh berbahasa begini. Ada orang percaya boleh menyembuhkan. Ada orang percaya boleh melakukan mukjizat. Diperincikan oleh Rasul Paulus di sana. Dan melalui perincian itu kita dapat mengetahui bahwa Dia lahir, Dia turun, Dia sumbernya daripada Sang Pemberi, yaitu penguasa Kristus yang menyuruh kita untuk pergi. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, Yesus mencurahkan kuasanya kepada setiap orang percaya untuk memberikan kesaksian. Senang saja, berikan kesaksian kita dapat melakukan dengan kuasa luar biasa. Berikan kesaksian tentang Kristus. Nyatakanlah apa yang Kristus perbuat. Beri kesaksian tidak semestinya dengan melakukan mukjizat supaya orang boleh melihat, wah, Tuhannya berkuasa. Beri kesaksian tidak semestinya dengan melakukan perkara-perkara ajaib, tetapi cukup hanya katakan, Tuhan saya begini, Tuhan begitu baik, dulu saya begini. Nyatakan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Nyatakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Maka setiap perkataan yang keluar mengandung kuasa. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, memberikan kesaksian mengenai Yesus melalui mukjizat juga, melalui perbuatan ajaib juga, melalui segala sesuatu karunia yang kita ada juga, itu disertai dengan kuasa daripada Tuhan. Sedang jemaah, walaupun mungkin kita belum ada pengalaman untuk melakukan mukjizat, siapa yang pernah sudah melakukan mukjizat? Ada orang kata, Tuhan sejak boleh melakukan mukjizat. Memanglah Tuhan kan, tapi melalui kita Tuhan melakukan mukjizat. Siapa yang sudah pernah? Siapa? Ada sudah pernah? Biasanya kita melihat mukjizat ini terjadi dalam konteks penginjilan, dalam konteks pewartaan amanat agung. Sebab itu kalau kita nampak para penginjil, waktu mereka melakukan pelayanan penginjilan, disertai dengan perbuatan ajaib. Saya ingat dulu masa saya di MTS dulu, saya ada pelayanan part time ujung minggu di kawasan Muruk. Ada tuh satu gereja sedul, saya bisa sedul, bukan sepidol. Ampun Tuhan. Saya bisa dulu. Dia wujud melalui daripada mukjizat. Mengapa? Waktu saya tanya macam mana saya bisa dulu boleh ada, dia bilang dulu kami terikat dengan satu undang-undang. Undang-undang ini dia kata adalah undang-undang adat. Sebelum buka sawah padi, korbankan ayam dan babi. Dan sewaktu korbankan ayam dan babi, kasih makan itu rogon, dia bilang. Makanan di rogon. Jadi waktu itu ada lagi tukang ramal. Waktu tukang ramal itu kata, kawasan ini tidak diberikan kepada kamu, mereka batalkan hasrat untuk tanam padi di sana, mereka pergi kawasan lain. Jadi satu lagi adalah kalau ada orang meninggal, kalau pergi kuburan tidak boleh limpas di kawasan padi,
Nah, ini rumus pun ada kepercayaan begini. Kamu ada? Dusun Tambunan pun begitu. Tempat nenek saya pun begitu. Tidak boleh lepas kawasan padi. Matai parai, dia bilang. Jangan kamu bawa dekat padi, mati itu padi. Nah, mereka terpaksa buat kuburan yang jauh daripada itu tempat babi. Tempat kami tidak babi, karena itu virus Afrika. Mesti buat jauh lah daripada itu sawah. Jadi satu kali penginjil masuk. Lupa sudah siapa penginjil dia jawab, tapi penginjil dulu. Satu angkatan diorang korongkos. Nah, banyaklah diorang. Jadi diorang datang sana ingin menginjil. Lalu yang pertama diorang tanya adalah tentang yang begitu. Diorang bilang, oke, kami cabar. Kalau kamu boleh tanam padi di sini, kami ikut kamu. Lalu kata mereka penginjil, oke, kami tanam padi, tapi kamu mesti janji. Jadi diorang ikat perjanjian. Karena di tempat ini tidak pernah tumbuh padi. Lalu mereka doakan tempat itu dan tanam seperti biasa. Jadi yang orang kampung tanam di sana, tempat yang subur. Jadi tempat diorang subur, tidak mati padi. Tempat diorang tetap begitu-gitu saja. Tidak subur, tidak juga tidak subur. Mati pun segan, hidup pun segan. Nah, gitulah kira-kira. Jadi bila diorang tengok tempat diorang itu subur, diorang kata, macam mana kamu buat? Dia bilang, doa. Lalu mereka minta ajar berdoa dan didoakan semua sawah diorang. Waktu didoakan, dia kata, jangan lagi kamu percaya. Ada di sana tidak boleh menanam lah, ada kutuk lah, ada inilah. Jadi diorang ikut, padi diorang menjadi. Setelah menjadi, kebanyakan mereka jadi Kristen dan tidak semua, kebanyakan. Dan lepas itu penginjil dari Katolik masuk dan di sana sudah ada beberapa gereja Katolik dan SMB satu saja, kecil saja. Karena lama tidak digembalakan, maka jemaahnya lari. Jadi waktu saya pergi dia tetap kelompok dalam sekitar tidak sampai 20 orang. Nah, tapi mukjizat berlaku sehingga mereka terima Tuhan. Saat melakukan amanat agung, kita klaim bahwa kuasa yang tidak terhitung itu menyertai kita. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, Yesus mencurahkan kuasanya kepada setiap orang yang melibatkan diri untuk mewartakan amanat agung melalui perbuatan-perbuatan, melalui mukjizat, melalui segala yang ajaib. Sebab itu jangan merasa tidak mampu untuk melakukan amanat agung Tuhan. Nah, sedang jemaah, apa yang seterusnya adalah dengan kuasa yang diberikan itu, Yesus mahu kita pergi ke seluruh dunia, setiap pelosok tempat, kepada semua suku, semua bangsa. Ini adalah selalu diberikan kepada para misioneri. Tetapi bagaimana dengan para jemaah untuk melakukan amanat agung? Dia kata, mulakan di Yerusalem. Jangan lupa kita pergi Yerusalem, mahal juga di sana. Biarpun ada beberapa yang sudah pergi. Dulu saya bilang penetua Amidi kita pergi. Bilang penetua kita pergi nanti ya. Saya merasa kurma dia sejak penetua. Lepas itu kita pulang lah. Nah, mulakan di Yerusalem. Mulakan yang terdekat. Mulakan dalam kalangan keluarga kita. Mulakan dalam kalangan saudara kita. Mulakan dengan kalangan teman-teman kita. Dan setelah itu buatlah secara besar-besar. Mari kita pikir dalam keluarga kita, siapa lagi belum orang percaya? Mari kita pikir dalam kalangan sahabat kita, siapa lagi belum menjadi percaya? Itulah ladang kita. Nah, sedang jemaah menjadikan semua bangsa, perintah untuk pergi. Dan dia katakan menjadikan mereka murid Yesus. Maksud murid itu adalah orang yang belajar, kan? Mana ada murid yang mengajar. Nah, menjadi orang yang belajar, muridkanlah mereka. Jadikanlah mereka orang yang belajar tentang Tuhan. Jadikanlah mereka orang yang mau menimba ilmu.
dan belajar untuk tujuan menjadi sama seperti gurunya. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, lalu dia katakan, membaptis mereka, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini ada pembaptisan, kan penentuan? Syukurlah. Nah, satu perintah amanat agung adalah baptislah mereka. Setelah mereka jadi murid, setelah mereka menjadi percaya, dan pekerjaan seterusnya adalah baptislah mereka. Kalau gereja dalam setahun tidak ada baptisan, itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya lah, tidak buatkan. Tapi dulu kita penentu macam 3 tahun loh kan, tidak. Luar biasa itu kan. Itu tidak waktu PGP, mana boleh kena tangkap kita. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Bukan kita ada 3 Tuhan, tapi satu saja itu. Maksud membaptis, maksud baptisan supaya mereka disakramentkan menjadi satu lambang. Mereka mati dan dikuburkan dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, meninggalkan manusia lama, menguburkan manusia lama, manusia kutuk, manusia yang sudah dikutuk dari awal, tetapi mati bersama dosa-dosa kita, mati bersama yang seperti yang pastor bagi tahu dulu yang waktu kita anak baptis. Mati, bangkit, dikuburkan, dan bangkit. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus juga adalah pengesahan dan penegasan tentang kemurnian doktrin Allah, yaitu pertaubatan melalui doktrin Tritunggal. Peringatan juga terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak gerejawi. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, di mana-mana tempat yang sudah ada murid, maka tugas selanjutnya ialah mengajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Apa yang diperintahkan? Ialah diperintahkan itu adalah carilah mereka, pergilah, muridkan mereka, baptislah mereka, dan ajar mereka sama seperti yang sudah kita belajar. Melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Ini maksudnya adalah kita harus melipat gandakan. Melipat gandakan. Tugas kita adalah pelipat gandaan. Nah, apa itu pelipat gandaan? Dari 1 pergi 2 atau seterusnya dan seterusnya. Yang 2, 3 ini memulakan yang baru dan akhirnya dia menjadi pelipat gandaan. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, untuk maksud ini, maka setiap orang percaya harus menjadi modal untuk membentuk modal kembali. Setiap orang percaya yang sudah menjadi percaya harus menjadi modal, dan tujuannya membentuk modal yang baru, dan modal yang baru menjadi modal kembali, lalu membentuk modal yang baru, sehingga terjadilah pelipat gandaan yang luar biasa. Coba bayangkan kita semua yang ada di gereja ini, kalau setiap kita menjadi modal. Coba bayangkan bahwa contoh saya menjadi modal untuk 2 orang. Kalau kita semua di sini menjadi modal untuk 2 orang, 2 orang menjadi modal dan membuat mereka modal kembali, sudah berapa? Dan yang 2 orang itu menjadi modal untuk membentuk modal baru, sudah berapa? Dan dalam setahun sudah berapa? Nah, itu yang sebenarnya diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah pun memerintahkan orang percaya untuk menjadi pasif. Apa itu pasif? Ya begitu-gitulah, tidak ada buah, tidak ada modal, tidak ada membentuk modal baru. Tuhan tidak pernah memerintahkan demikian. Dia tidak pernah katakan jadilah orang Kristen yang pasif, orang percaya yang pasif. Tidak, tetapi lakukan tugas amanat agung. Harus kita pikir bahwa setelah kita menjadi orang percaya, kita disertakan dengan tanggung jawab dan tugas, yaitu
harus keluar pergi juga. Keluar pergi, memuridkan juga. Setelah keluar pergi dan memuridkan, mengajar mereka jadi sama seperti kita. Dan setelah itu mereka meneruskan kepada yang lain. Orang Kristen dipanggil untuk melipat gandakan. Nah, sidang jemaah menjadi modal untuk membentuk modal, melipat gandakan. Maksud ini juga berarti menggali firman Tuhan dan mengungsikannya juga kepada orang lain. Amanat agung adalah suatu perintah yang tidak boleh dilawan, tidak boleh dipungkiri, karena dia adalah package. Saat kita menerima Tuhan, itu antara package yang bersama-sama dengan kita lakukan tugas kita. Yang terakhir, amanat agung Yesus ialah satu perintah yang tidak boleh dipungkiri, disangkal oleh setiap orang, karena kita akan dituntut. Tidak ada orang percaya yang terlepas daripada perintah untuk melakukan amanat agung. Sama ada tua, sama ada muda, saat kita sudah mulai pandai pikir dan menjadi orang Kristen, saat itulah kita mulai melakukan. Dia tidak menuntut hanya kepada para penatua, para pemimpin-pemimpin lain, tetapi dia menuntut kepada semua jemaah. Dia tidak menuntut hanya kepada jemaah juga, tetapi dia menuntut kepada setiap orang yang sudah mulai percaya kepada Tuhan. Amanat agung adalah satu perintah untuk semua orang percaya lakukan, tanpa lihat dia dari denominasi mana. Ada orang kata, jangan kamu sebar-sebarkan khotbah pada agama lain. Ini yang kata dengan saya dulu. Saya tanya, apa agama kau? Saya PCS. Terus saya bilang, kau tahu itu agama dan denominasi. PCS bukan dan SIB bukan belahan agama. Kita satu agama, satu Tuhan, tapi denominasi berbeda. Nah, tanpa melihat apapun gereja kita, tanpa melihat apapun denominasi kita, karena amanat agung berlaku untuk semua orang Kristen. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, semua orang Kristen diberikan perintah untuk pergi. Yang telah memberikan kita kuasa untuk melakukan amanat agung itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Jadikanlah keluarga kita murid Yesus. Jadikanlah sahabat-sahabat kita murid Yesus. Dan ajar mereka melakukan perintah Yesus. Jangan kita ke gereja, suami kita di rumah. Jangan kita ke gereja, anak-anak kita di rumah. Bawalah mereka sama-sama. Jangan kita ada teman Kristen yang lain tidak ke gereja. Jangan kita ada kawan-kawan yang rindu untuk mendengar firman Tuhan, kita tidak bawa bersama-sama, tapi jadi modal untuk membentuk modal. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memanggil pendahulu-pendahulu kami sejak gereja pertama, sehingga kami pada hari ini berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan dan menjadi orang Kristen, karena orang-orang sebelum kami telah melakukan tugasan mereka untuk melakukan amanat agung Tuhan. Hari ini, zaman ini adalah giliran kami untuk melakukan perkara yang sama, supaya orang-orang yang akan lahir pada masa-masa akan datang juga dapat diberi kesempatan untuk menjadi orang percaya. Kami doakan ya Tuhan, setiap kami diberikan kerinduan dan hikmat untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Walau dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami ketika ini, apapun posisi pelayanan kami, berikan kami hikmat melaksanakan ini semua, sehingga semuanya dapat dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Berikanlah kuasa kepada setiap anak-anak Tuhan yang mau menggiat dalam pelayanan dan yang mau menyatakan firman Tuhan, yang mau menyatakan amanat agung Tuhan
dalam apapun yang mereka perbuat dimanapun kami semua. Terpuji Engkau Tuhan, pelihara kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.